Di antara kebisingan kota Athena yang dipenuhi perdebatan para filsuf, seorang pria bernama Plato duduk merenung. Ia adalah murid Socrates, seorang guru yang dihukum mati karena bertanya terlalu banyak karena mengguncang kepastian yang dianggap mutlak. Plato belajar dari tragedi gurunya bahwa kebenaran seringkali bukan soal menemukannya, tetapi tentang keberanian untuk melihatnya, dan lebih dari itu, untuk menerimanya. Dalam dunia yang penuh dengan mitos dan dogma, Plato menyadari satu hal yang mengerikan. Manusia lebih suka hidup dalam kenyamanan kebohongan daripada menghadapi kenyataan yang pahit. Ia melihat bagaimana orang-orang menerima bayangan sebagai fakta, menerima adat dan kepercayaan turun-temurun tanpa pernah mempertanyakannya. Maka ia menciptakan sebuah gambaran yang begitu tajam dan abadi, alegori gua. Baginya, manusia ibarat tahanan yang sejak lahir terbelenggu di dalam gua gelap. Cahaya yang mereka lihat bukanlah kebenaran, melainkan pantulan palsu dari api di belakang mereka. Mereka tak pernah melihat dunia luar, hanya bayang-bayang di dinding gua, bayang-bayang yang mereka anggap sebagai realitas sejati. Jika suatu hari ada di antara mereka yang melepaskan diri dan melihat dunia sesungguhnya, ia akan silau, terguncang, dan mungkin memilih kembali ke kegelapan yang lebih nyaman. Alegori ini bukan sekadar kisah, melainkan pisau yang menguliti realitas. Plato tidak hanya berbicara tentang sekelompok tahanan dalam gua, ia berbicara tentang kita. Tentang manusia yang terperangkap dalam dogma, dalam ilusi sosial, dalam bujuk rayu kekuasaan dan propaganda. Tentang bagaimana kita lebih sering memilih bayang-bayang yang kita pahami daripada cahaya yang menyilaukan. Tapi pertanyaannya bukan lagi apakah kita hidup dalam gua. Pertanyaannya adalah, jika rantai itu terlepas, apakah kita cukup berani untuk keluar? Bayangkan sebuah gua yang gelap, lembab, dan tertutup sepenuhnya dari dunia luar. Di dalamnya, sejak lahir, sekelompok manusia hidup terbelenggu. Tangan dan kaki mereka dirantai, leher mereka terikat, sehingga mereka hanya bisa melihat ke satu arah, dinding gua yang kosong. Mereka tidak bisa menoleh, tidak bisa bergerak bebas, bahkan tidak bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Dunia bagi mereka hanyalah apa yang terpantul di dinding gua itu, sebuah realitas yang tidak pernah mereka pertanyakan. Di belakang mereka ada sebuah api besar yang menyala, dan di antara api serta para tahanan itu berdiri sekelompok orang lain yang tak terlihat. Orang-orang ini mengangkat berbagai benda di depan cahaya, menciptakan bayangan yang jatuh ke dinding gua. Kadang mereka memegang patung hewan, kadang manusia, kadang benda-benda aneh yang bentuknya sulit dikenali. Mereka juga berbicara, dan gema suara mereka memantul di dinding, terdengar seolah berasal dari bayangan itu sendiri. Para tahanan yang tak pernah melihat apapun selain bayang-bayang itu, menganggapnya sebagai satu-satunya kenyataan yang ada. Bagi mereka, kehidupan hanyalah permainan bayangan. Jika salah satu bayangan tampak lebih besar, lebih jelas, atau lebih sering muncul, mereka mungkin akan menganggapnya lebih penting. Jika sebuah suara terdengar lebih keras dari yang lain, mereka percaya bahwa suara itu adalah suara kebenaran. Mereka saling berbicara, berdiskusi, bahkan mungkin berdebat, tetapi semua itu hanya tentang bayangan, tentang sesuatu yang tidak nyata. Namun suatu hari, salah satu dari mereka terbebas. Entah bagaimana, rantainya terlepas, dan untuk pertama kalinya ia menoleh ke belakang. Pandangan pertamanya terhadap api yang menyala membuat matanya perih. Cahaya itu menyilaukan, menyakitkan, dan membuatnya ingin kembali menatap dinding yang gelap, tempat di mana dunia masih tampak masuk akal. Tapi sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Dengan ragu, ia bangkit dan berjalan ke arah sumber cahaya. Setiap langkah terasa berat, setiap cahaya yang masuk ke matanya seperti luka baru, tetapi perlahan-lahan ia mulai memahami. Ia melihat orang-orang yang memegang patung dan benda-benda yang menciptakan bayangan. Ia menyadari bahwa suara yang selama ini ia dengar berasal dari manusia, bukan dari bayangan itu sendiri. Dunia yang ia kenal selama ini hanyalah refleksi semu dari sesuatu yang lebih nyata. Kemudian ia menemukan jalan keluar dari gua. Begitu ia melangkah keluar, sinar matahari menerpa wajahnya untuk pertama kali. Ia terhuyung, hampir jatuh. Cahaya itu begitu kuat hingga matanya tak mampu langsung menerimanya. Ia terpaksa memejamkan mata, merasakan sakit yang menusuk dari kejelasan yang begitu tiba-tiba. Tapi perlahan-lahan, ia mulai melihat dunia dalam bentuknya yang sesungguhnya. Ia melihat pepohonan, lautan, langit yang membentang luas. Ia melihat manusia yang hidup bebas, tidak terbelenggu dalam kegelapan gua. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya hidup dalam ilusi, dalam dunia yang tidak lebih dari pantulan realitas yang dipermainkan oleh tangan-tangan tersembunyi. Setelah beberapa waktu, setelah ia benar-benar memahami dunia luar, ia merasa memiliki kewajiban untuk kembali. Ia ingin membebaskan yang lain, ingin memberitahu mereka bahwa apa yang mereka anggap nyata hanyalah bayangan. Maka, dengan tekad yang kuat, ia melangkah kembali ke dalam gua, menuju kegelapan yang dulu menjadi dunianya. Namun, saat ia kembali, sesuatu yang
mengejutkan terjadi. Ia mencoba berbicara kepada mereka, memberitahu bahwa dunia di luar gua jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ia mencoba meyakinkan mereka bahwa cahaya bukan sesuatu yang harus ditakuti, bahwa realitas yang lebih luas menunggu di luar sana. Tetapi mereka menertawakannya. Mereka menganggapnya gila. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang lebih nyata daripada bayangan di dinding? Bagaimana mungkin ada dunia di luar gua yang selama ini mereka tinggali? Lebih dari itu, mereka merasa terancam. Kata-katanya mengguncang keyakinan mereka, mengusik kenyaman mereka. Mereka takut bahwa jika mereka mengikuti jejaknya, mereka akan mengalami penderitaan yang sama. Rasa sakit dari cahaya yang menyilaukan, kebingungan dari dunia yang tidak bisa langsung mereka pahami. Mereka lebih memilih tetap dalam kegelapan, di tempat di mana segala sesuatu terasa lebih akrab, lebih pasti, lebih mudah diterima. Dan jika ia terus memaksa mereka untuk keluar, mereka mungkin akan marah, mungkin mereka akan menyerangnya, mungkin mereka bahkan akan membunuhnya. Alegori ini bukan sekadar cerita tentang sekelompok tahanan dalam gua. Alegori ini adalah cerminan dari kehidupan manusia. Plato mengajukan pertanyaan mendalam melalui kisah ini. Berapa banyak di antara kita yang masih terperangkap dalam gua kita sendiri? Gua itu bisa bermacam-macam bentuknya. Dogma yang diwariskan tanpa dipertanyakan, propaganda yang menyamar sebagai kebenaran, algoritma media sosial yang menyaring informasi sesuai dengan apa yang ingin kita percayai. Kita tumbuh dengan menerima bayang-bayang sebagai fakta, tanpa pernah menoleh untuk melihat siapa yang menciptakan bayangan itu. Dan lebih dari itu, Plato ingin kita bertanya, jika suatu hari kita menemukan cahaya, apakah kita akan cukup berani untuk melihatnya? Dan jika kita mencoba membawa orang lain keluar, apakah mereka akan mengikutinya? Atau justru berusaha membunuh kita? Di dalam gua yang gelap, bayang-bayang di dinding menjadi satu-satunya realitas yang dikenal oleh para tahanan. Mereka tidak mempertanyakan asal-usulnya, tidak mencoba menelusuri dari mana datangnya cahaya yang membentuk pantulan itu. Bagi mereka, bayang-bayang itu adalah kebenaran mutlak. Mereka memberinya nama, mereka menciptakan aturan tentangnya, dan mereka menghukum siapapun yang berani meragukannya. Begitulah dogma bekerja dalam dunia manusia. Seperti bayang-bayang di dinding gua Plato, dogma membentuk cara kita melihat dunia tanpa kita sadari. Ia diwariskan dari generasi ke generasi, diterima sebagai fakta yang tak boleh diganggu-gugat. Dalam agama, dogma menjadi hukum yang lebih tinggi dari akal, lebih kuat dari kenyataan, dan lebih berbahaya daripada pedang. Seorang anak lahir dalam sebuah komunitas, dan sebelum ia mampu memahami dunia, kepadanya diajarkan bahwa kebenaran telah ditetapkan sejak lama. Ia diajarkan untuk mencintai sesuatu yang belum ia pilih, untuk takut kepada sesuatu yang belum ia pahami, dan untuk membenci mereka yang tidak sepemahaman dengannya. Ia tumbuh dalam gua keyakinan, di mana satu-satunya cahaya yang diizinkan bersinar adalah cahaya yang telah difilter oleh para penjaga dogma, ulama, pendeta, biksu, atau siapapun yang memonopoli makna kebenaran. Seperti para tahanan dalam alegori gua, manusia tidak menyadari bahwa mereka hanya melihat pantulan dari sesuatu yang lebih besar. Mereka tidak tahu bahwa di balik doktrin yang mereka yakini sebagai wahyu suci, ada sejarah panjang perdebatan, kompromi politik, dan kekuatan yang berusaha mempertahankan kendali. Mereka tidak menyadari bahwa di luar gua keyakinan mereka, ada dunia yang jauh lebih luas. Tempat kebenaran bukanlah sesuatu yang diklaim, tetapi sesuatu yang terus dieksplorasi. Tetapi, apa yang terjadi jika seseorang mulai meragukan bayang-bayang itu? Jika seseorang bertanya, mengapa aku harus mempercayai ini? Jika seseorang berkata, bagaimana jika ada cahaya lain yang lebih nyata? Maka, seperti tahanan yang mencoba keluar dari gua, ia akan dianggap sebagai ancaman. Dalam sejarah, mereka yang mencoba membawa manusia keluar dari gua dogma seringkali berakhir tragis. Socrates dihukum mati karena mempertanyakan kepercayaan yang dipegang oleh orang Athena. Galileo dikutuk gereja karena berani berkata bahwa bumi bukan pusat alam semesta. Al-Hallaj dibantai karena berbicara tentang Tuhan dengan cara yang berbeda dari tafsir para ulama. Dogma tidak hanya mengikat individu, tetapi juga memecah belah umat manusia. Seperti para tahanan dalam gua yang berdebat tentang bayang-bayang mana yang lebih nyata, manusia bertikai atas perbedaan interpretasi yang mereka anggap mutlak. Perang suci dikobarkan bukan karena Tuhan memerintahkannya, tetapi karena para penjaga gua takut kehilangan kendali. Satu kelompok menganggap cahaya mereka paling murni, sementara yang lain percaya bahwa cahayanya yang paling sejati. Mereka saling menyerang, saling mencap sesat, bahkan saling membunuh demi mempertahankan ilusi mereka. Sejarah penuh dengan pertumpahan darah akibat bayang-bayang yang dipuja seperti dewa. Perang salib, inkuisisi, konflik Sunni Syiah, pembantaian kaum heretik, semuanya terjadi karena manusia lebih memilih membela dogma daripada mencari kebenaran. Lebih memilih mati demi bayangan di dinding daripada melangkah keluar menuju cahaya. Lalu, bagaimana seseorang bisa keluar dari gua dogma?
Jawabannya tidak mudah, karena seperti dalam alegori Gua Plato, prosesnya menyakitkan. Kebenaran ketika pertama kali dihadapi, seringkali lebih menakutkan daripada kebohongan yang nyaman. Mata yang terlalu lama terbiasa dalam gelap akan terasa perih saat terkena cahaya. Tetapi bagi mereka yang berani melangkah, dunia yang lebih luas menanti. Sebuah dunia di mana kepercayaan bukan sekadar warisan, tetapi pilihan sadar. Sebuah dunia di mana kebenaran tidak hanya diterima, tetapi dipertanyakan, diuji, dan ditemukan kembali. Namun, ketika seseorang mencoba kembali ke dalam gua untuk membebaskan yang lain, ia akan menghadapi kebencian, penolakan, bahkan ancaman. Sebab bagi mereka yang masih terbelenggu, lebih mudah membunuh pembawa cahaya daripada menghadapi kenyataan bahwa selama ini mereka telah hidup dalam bayang-bayang. Gua Plato bukan sekadar metafora tentang kebodohan manusia, tetapi tentang kenyamanan dalam keterikatan. Seperti para tahanan yang lebih memilih bayang-bayang daripada realitas, manusia seringkali lebih nyaman hidup dalam dogma daripada menghadapi kebenaran yang penuh ketidakpastian. Dogma menawarkan kepastian, identitas, dan rasa aman, meskipun semuanya mungkin hanya ilusi. Tetapi harga dari kenyamanan itu adalah kebebasan berpikir. Ketika manusia menutup dirinya dari pertanyaan, dari keraguan, dari kemungkinan bahwa apa yang ia yakini mungkin tidak seutuhnya benar, ia menjadi tawanan dalam guanya sendiri. Ia tidak hanya menolak cahaya, tetapi juga melawan siapapun yang mencoba membawanya keluar. Inilah sebabnya mengapa agama, yang seharusnya menjadi jalan menuju pencerahan, seringkali berubah menjadi medan perang ideologi. Ketika keyakinan dikukuhkan sebagai kebenaran absolut yang tidak boleh dipertanyakan, maka konflik menjadi keniscayaan. Manusia bertempur bukan demi Tuhan, tetapi demi interpretasi yang mereka yakini tentang Tuhan. Mereka membunuh bukan karena diperintahkan oleh wahyu, tetapi karena takut akan runtuhnya ilusi yang telah mereka bangun. Tetapi, cahaya tidak bisa ditahan selamanya. Sejarah telah membuktikan bahwa manusia selalu menemukan cara untuk melepaskan diri dari belenggu dogma. Dari Socrates hingga Galileo, dari Al-Farabi hingga Spinoza, selalu ada mereka yang berani melawan kegelapan, meskipun dunia berusaha membungkam mereka. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah kita masih hidup dalam gua, tetapi apakah kita memiliki keberanian untuk melangkah keluar. Apakah kita cukup kuat untuk menerima bahwa apa yang kita yakini mungkin hanya bayang-bayang dari sesuatu yang lebih besar? Apakah kita siap menghadapi cahaya yang menyilaukan meski menyakitkan? Sebab pada akhirnya kebenaran bukanlah sesuatu yang diwariskan, tetapi sesuatu yang ditemukan. Dan hanya mereka yang berani melepaskan rantai, yang berani melawan ketakutan mereka sendiri, yang akan menemukan dunia di luar gua. Sebuah dunia yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang.